Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Kuliah bersama dosen yang medok, Dian Perdana Fitri Mandasari. Jangan lupa subscribe, like, and share jika menurut Anda bermanfaat. Dan pastinya Anda akan menjadi orang prioritas yang mengetahui ada update terbaru dari perkuliahan saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pencegahan infeksi. Ini merupakan suatu materi yang terus-menerus digaungkan kepada kita para tenaga kesehatan. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Seperti pembahasan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang inflamasi ya. Inflamasi itu dikarenakan adanya infeksi. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya infeksi merupakan suatu invasi tubuh oleh patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan sakit atau dapat menimbulkan penyakit. Jadi masuknya suatu patogen atau mikroorganisme yang bersifat patogen ke dalam tubuh kita yang akhirnya menyebabkan suatu penyakit. Infeksi kontagius atau penyakit menular adalah penyakit infeksi yang dapat ditularkan langsung dari orang ke orang lain. Contohnya yang sekarang ini sedang marak terjadi karena adanya infeksi virus corona langsung dari orang ke orang lain. Reservoir atau tempat atau sumber pertumbuhan patogen. Nah, di sini ada tempat-tempat yang dijadikan tumbuhnya patogen-patogen itu, tempat hidup patogen atau mikroorganisme yang bersifat patogen. Contohnya nebulizer. Pseudomonas bertahan hidup dan berkembang biak. Kemudian melalui tubuh manusia bisa melalui kulit, rongga tubuh, cairan dan keluaran. Tapi di sini dengan catatan kulit, jika di situ tidak terjadi suatu proses invasi, tidak ada tempat sarana untuk lewat, kulit kita sehat secara utuh, maka di situ tidak bisa langsung masuk, kecuali ada jalan untuk masuk. Contoh, terdapat perlukaan. Kemudian kalau menempel di kulit yang sehat, bisa masuk ke dalam tubuh itu melalui rongga-rongga tubuh. Contohnya rongga-rongga yang ada di daerah wajah, contoh lewat mata, kemudian hidung atau mulut. Melalui binatang, contohnya kerang. Nah, kerang bisa dikontaminasi oleh adanya bakteri Vibrio cholera. Oleh karena itu, jika kita mengonsumsi kerang, harus kita bersihkan terlebih dahulu, lalu dilakukan proses perebusan dengan suhu sekian derajat untuk mematikan adanya kontaminasi dari bakteri. Dari makanan yang mulai membusuk, sehingga di situ ditumbuhi oleh Clostridium botulinum tulbin. Kalau dilihat di bawah mikroskop, modelnya itu berbentuk semacam tabung-tabung ya, kalau kita masih ingat pelajaran IPA di SMA. Kemudian melalui air, contohnya Legionella pneumophila, penyebab dari penyakit Legionnaire. Untuk berkembang, mikroorganisme memerlukan makanan, oksigen, air, suhu, pH atau keasaman sekitar 5-8 dan cahaya gelap. Oleh karena itu, karena mikroorganisme ini juga suatu makhluk hidup, maka mereka harus kita ketahui kelemahan mereka itu seperti apa ya.
Contohnya pada pH keasaman, kita bisa mendesinfektan dengan suatu cairan yang pH-nya di bawah 4. Nah, di situ maka contohnya ada virus, bakteri, fungi atau jamur, ini harapannya bisa mati, atau pH-nya di atas 8. Contohnya pada sabun. Zat-zat yang bersifat basa, pH di atas pH mikroorganisme bisa hidup, itu bisa mematikan mikroorganisme tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu pH di bawah atau di atas dari pH tempat tumbuhnya suatu mikroorganisme bersifat patogen itu sifatnya bisa mematikan mikroorganisme tersebut. Portal keluar dari tempat tubuh, jadi jalan keluarnya dari tempat tubuh itu melalui kulit, membran mukosa, kemudian traktus respiratus atau saluran pernafasan, saluran perkemihan, saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan darah. Itu adalah cara-cara mikroorganisme tersebut keluar dari tubuh kita untuk menginvasi ke tubuh yang lainnya. Berikutnya yaitu yang harus kita ketahui adalah cara penularannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan agar kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama yaitu dengan adanya kontak langsung orang ke orang, kontak fisik. Contoh yang disebabkan dari kontak langsung orang ke orang adalah virus hepatitis A, herpes simplex itu ya. Kemudian secara indirect atau tidak langsung, ini yang paling sering terjadi. Contohnya kontak melalui objek, benda atau alat perantara, melalui instrumen. Instrumen itu adalah peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk melakukan tindakan keperawatan. Kemudian jarum, kasa, tangan yang tidak dicuci, itu adalah salah satu bentuk contoh cara penularan yang tidak langsung. Jadi kita tidak merasa, kita sudah memegang berbagai macam benda yang di situ sebenarnya sudah ada kontaminannya. Berikutnya yaitu droplet. Droplet itu artinya percikan air yang ukurannya kecil-kecil kemudian menyembur melalui udara. Itu partikel besar yang terpercik sampai 3 kali dan kontak yang rentan, contohnya pada saat kita batuk, bersin, atau bicara. Oleh karena itu ada yang namanya etika batuk ya. Kita harus memperhatikan etika batuk. Pada saat kita sakit, kita harus menutup mulut kita pada saat batuk maupun bersin dengan cara siku bagian dalam atau kita menggunakan masker ketika kita mengalami kondisi tubuh yang sedang kurang sehat. Kemudian udara droplet nukleus atau residu atau droplet evaporasi. Nah, ini maksudnya adalah partikel-partikel atau droplet yang masih berada di udara ya. Jadi karena ukurannya sangat kecil dan ringan sehingga masih bisa terbang. Contohnya batuk, bersin, atau hal-hal lain yang partikelnya itu bisa menempel pada benda-benda di sekitar kita, bisa menempel pada debu-debu itu. Kalau kondisinya di situ masih belum kering, nah droplet itu belum kering, masih terdapat butiran-butiran yang mungkin kita tidak bisa melihatnya, disitulah mikroorganisme itu masih bisa hidup. Tuh. Oleh karena itu himbauan dari WHO, Kemenkes, dan ahli-ahli kesehatan pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus sering membersihkan benda-benda di sekitar kita. Mungkin saja orang yang sedang bertemu dengan kita itu sedang kondisinya tidak fit, kemudian di tempat yang sedang kita duduki, tempat di mana kita berada itu ada percikan-percikan droplet,
dari orang tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul memperhatikan. Beratnya penyakit klien itu tergantung dari satu, tingkat infeksinya, kemudian patogenesisnya atau perjalanan dari penyakit itu sendiri, kemudian kerentanan penjamu. Nah, jadi seseorang penjamu itu atau orang yang akan terpapar itu dia kondisinya seperti apa, imunitas tubuhnya itu seperti apa, apakah dia memang sedang sehat, sangat sehat, atau kurang sehat. Nah, itu adalah kondisi kerentanan penjamu. Kalau kita sedang sehat, ya bisa saja imunitas tubuh kita yang bagus itu langsung menggempur dari mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan untuk pada orang-orang yang kurang sehat, otomatis pertahanan tubuh kita itu sendiri sedang melakukan perbaikan ditambah dari luar. Nah, ini amat sangat memberatkan kerja dari tentara tubuh kita, yaitu sistem imunitas. Pertahanan terhadap infeksi. Pertahanan terhadap infeksi ini yang pertama yaitu dengan adanya flora normal. Jadi flora normal itu artinya mikroorganisme yang memang dibutuhkan untuk keberlangsungan kesehatan tubuh kita, ya. Jadi di dalam tubuh seseorang itu bukan berarti steril dari yang namanya mikroorganisme, tidak, tetapi kita juga tetap memiliki mikroorganisme, tetapi di situ bersifat tidak patogen, ya. Jadi di situ fungsinya untuk membantu metabolisme tubuh, membantu penyerapan sari-sari makanan dan sebagainya. Flora normal dalam jumlah yang sangat banyak bisa mempertahankan keseimbangan yang sensitif dengan mikroorganisme. Kemudian pertahanan sistem tubuh kita yang lain contohnya dari kulit. Nah, kulit yang utuh atau tidak ada perlukaan, tidak ada laserasi dan sebagainya itu sebagai suatu penghalang dari mikroorganisme patogen. Kemudian di situ kulit kita itu mengandung kulit ari. Kulit ari adalah bagian terluar dari lapisan kulit kita. Itu fungsinya sebagai pertahanan tubuh kita, karena kulit ari kita itu dalam tempo atau periode waktu tertentu itu melakukan pergantian kulit atau pengelupasan sel-sel kulit paling luar. Itu artinya bisa memindahkan mikroorganisme pada kulit bagian luar kita itu untuk hilang dari permukaan tubuh kita. Kemudian sebum atau sebum itu bagian dari keringat kita, ya. Jadi di situ mengandung asam lemak yang membunuh beberapa bakteri. Berikutnya masih dengan pertahanan terhadap infeksi melalui mulut. Jika mikroorganisme itu masuk melalui mulut, maka lapisan mukosa yang utuh, lapisan mukosa di dalam mulut kita itu juga sebagai penghalang mekanis dari mikroorganisme. Karena apa? Di situ ada yang namanya saliva atau air liur. Gunanya untuk membuang partikel yang mengandung mikroorganisme. Mikroorganismenya masuk ke mulut, kemudian kita pada saat menelan ludah, ludah masuk ke proses pencernaan. Di dalam proses pencernaan masuk ke lambung. Lambung di situ pH-nya sangat kecil, jadi sifatnya sangat asam, ya. Di situ mikroorganisme dibunuh oleh keasaman lambung. Kemudian saluran pernafasan, lapisan silia diselimut oleh mukus, itu fungsinya untuk menjebak mikroba yang diinhalasi dan menyapu keluar mukus yang diencerkan atau dicerna. Kemudian di dalam sistem imun kita yang sudah kita pelajari kemarin ada yang namanya makrofag. Makrofag di situ tugasnya yaitu untuk mencerna dan menghancurkan mikroorganisme yang mencapai alveoli. Nah, alveoli ini sudah masuk ke daerah lapang paru, ya. Di situ banyak sekali pembuluh darah kecil. Nah, makrofag ini awalnya berada di dalam saluran pembuluh darah yang kemudian kemarin melalui
endotelium dari pembuluh darah itu, makrofag keluar beserta dengan neutrofil juga, yang fungsinya untuk mencerna patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada saluran perkemihan atau saluran urinarius. Di situ terjadi proses pembilasan aliran urin. Fungsinya untuk membuang mikroorganisme yang ada pada lapisan kandung kemih dan uretra. Oleh karena itu, jika kita sudah merasa ingin BAK, sebaiknya kita tidak menahan dari keinginan untuk berkemih. Karena apa? Itu artinya kita juga sedang menahan mikroorganisme atau kuman-kuman yang berada dalam kandung kemih kita untuk lebih berkembang. Nah, sehingga itu nanti bisa menyebabkan suatu inflamasi di saluran perkemihan kita. Oleh karena itu, justru orang yang dengan asupan minuman yang banyak sesuai dengan kebutuhan tubuh, kemudian kita sering ke belakang untuk BAK, itu fungsinya juga salah satunya untuk membersihkan mikroorganisme yang ada pada lapisan saluran perkemihan. Kemudian saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan itu sifatnya mengeluarkan zat asam yang disekresi oleh gaster atau lambung kita. Di situ fungsinya untuk merusak mikroorganisme yang tidak dapat hidup pada pH rendah. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya pH mikroorganisme itu mereka bisa hidup di antara pH 5 sampai 8, di bawah 5 atau di atas 8, maka mikroorganisme itu bisa mati. Peristaltik yang cepat dalam usus kecil itu mencegah bakteri berkumpul ya. Jadi peristaltik itu memisah-misah berkumpulnya bakteri. Kemudian melalui vagina, itu pada masa pubertas flora normal menyebabkan sekresi vagina untuk mencapai pH yang rendah. Fungsinya untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi di sini kita sudah memiliki pertahanan tubuh masing-masing ya. Setiap bagian itu sudah memiliki cara mempertahankan kesehatannya ya. Kemudian apakah boleh sih kita membersihkan area kewanitaan itu dengan sabun-sabun pembersih? Nah, di sini sudah ada saran dari beberapa ahli sebaiknya kita tidak terlalu sering menggunakannya. Karena apa? Itu nanti bisa mematikan flora normal ya. Lebih baik kita menggunakan air yang mengalir. Boleh tidak apa-apa, tetapi tidak dalam jumlah yang terlalu besar dan terus-menerus. Kita harus tetap disesuaikan dengan dosis yang sudah tertera di label kemasan. Oke, gambar ini menjelaskan bagaimanakah kita mencegah infeksi nosokomial. Apa sih infeksi nosokomial itu? Ya, infeksi nosokomial itu atau di dunia kesehatan global disebut dengan Healthcare Associated Infection atau HAI. Itu merupakan suatu komplikasi yang paling sering terjadi di pelayanan kesehatan. Kita sering tahu infeksi nosokomial ya, itu yang didapatkan di pelayanan kesehatan. Atau disebut juga sebagai infeksi di rumah sakit atau di klinik atau di fasilitas-fasilitas kesehatan yang lainnya ini ya. Jadi ini adalah suatu persoalan yang serius karena dapat menjadi penyebab langsung maupun tidak langsung kematian pasien. Kalaupun tidak berakibat kematian, pasien dirawat lebih lama sehingga pasien harus membayar biaya rumah sakit yang lebih banyak. Kita tidak ingin pasien-pasien kita itu loss-nya atau average length of stay-nya itu terlalu panjang ya. Karena kita juga mengharapkan pasien kita itu segera sembuh dari penyakit yang dideritanya. Jangan sampai pasien kita mendapatkan penyakit tambahan karena infeksi nosokomial itu tadi, yang awalnya mereka baik-baik saja tiba-tiba ada penyakit tambahan yang di situ asalnya dari infeksi nosokomial ya. Di sini
Penyakit infeksi yang pertama muncul dalam waktu antara 48 jam sampai 4 hari setelah pasien masuk ke rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya, atau dalam waktu 30 hari setelah pasien keluar dari rumah sakit. Itu adalah definisi dari infeksi nosokomial itu tadi. Dalam hal ini termasuk infeksi yang didapat dari rumah sakit tetapi muncul setelah pulang, dan infeksi akibat kerja terhadap pekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi untuk tenaga kesehatan yang bekerja di area pelayanan kesehatan kemudian dia mendapatkan sakit yang kurang lebihnya itu mirip dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi-infeksi yang didapatkan di rumah sakit. Nah, jadi pasien, petugas kesehatan, pengunjung, dan penunggu pasien itu merupakan kelompok yang berisiko mendapatkan infeksi nosokomial ya. Jadi, infeksi ini dapat terjadi melalui penularan dari pasien ke petugas, dari pasien ke pasien lain, atau dari pasien kepada pengunjung atau keluarga, maupun dari petugas kepada pasien. Nah, dengan demikian menyebabkan peningkatan angka morbiditas, mortalitas, peningkatan lama hari rawat, dan peningkatan biaya rumah sakit. Ini yang harus kita hindari ya. Oleh karena itu, setiap kali kita berada di rumah sakit atau di layanan kesehatan selalu ada yang namanya SOP atau protap untuk meminimalisir terjadinya infeksi nosokomial atau biasa disebut dengan INOS. Ada bagian dari program pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI di situ. Jadi sekarang itu setiap layanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya itu ada yang namanya bagian PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi. Ini penting untuk melindungi pasien, petugas, juga pengunjung dan keluarga dari resiko tertularnya infeksi karena dirawat. Bertugas juga berkunjung ke suatu rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian, keberhasilan program pencegahan infeksi ini juga harus melibatkan berbagai macam lintas profesional. Contohnya, ya klinisinya, perawatnya, laboratoriumnya, kemudian bagian keseling atau kesehatan lingkungannya, farmasisnya, nutrisionisnya, kemudian bagian sanitasi, housekeepingnya dan sebagainya ya. Itu menjadi satu wadah dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi setiap profesi yang bekerja di satu lingkup tatanan kesehatan itu adalah bagian dari orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengendalian infeksi nosokomial. Nah, ini jadi untuk pencegahan dan pengendalian infeksi itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu peningkatan daya tahan penjamu, yaitu dengan pemberian imunisasi aktif. Kemudian pemberian imunisasi pasif, contohnya dengan pemberian imunoglobulin. Promosi kesehatan secara umum termasuk nutrisi yang adekuat akan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi kita tidak boleh menyepelekan yang namanya nutrisi adekuat. Nutrisi yang adekuat itu bagaimana? Nutrisi yang mengandung gizi seimbang ya. Sekarang adalah bahasanya itu adalah gizi seimbang, di mana suatu makanan yang harus kita konsumsi itu harus mengandung karbohidrat, protein, baik protein nabati maupun hewani, lemak nabati maupun lemak hewani, kemudian vitamin, mineral ya. Tuh. Baik mikronutrien maupun makronutriennya itu harus diperhatikan betul-betul untuk mendapatkan imunitas yang baik. Ya, kita boleh misalkan, oh saya diet. Oke, enggak apa-apa diet. Tetapi dietnya itu harus tetap mengonsumsi gizi seimbang. Karena apa? Karena respon tubuh seseorang dengan orang yang lainnya itu tidak sama. Anda menawarkan menggunakan diet A kepada teman Anda, ternyata teman Anda tidak cocok menggunakan diet Anda. Itu pertanda bahwasanya seseorang itu
respon tubuhnya itu berbeda-beda, tidak bisa dipukul rata untuk memaksakan mengonsumsi apa yang kita konsumsi. Intinya adalah gizi seimbang. Berikutnya yaitu inaktivasi agen penyebab infeksi, dapat dilakukan metode fisika maupun kimia. Contohnya metode fisika yaitu dengan cara pemanasan. Pemanasan itu menggunakan pasteurisasi atau sterilisasi dan memasak makanan seperlunya. Kemudian kimiawi kita bisa menggunakan klorinasi air atau cara disinfeksi. Klorinasi air biasanya digunakan di kolam-kolam renang itu. Mungkin di tatanan kesehatan juga seperti itu. Karena apa? Di tatanan kesehatan memang tempat berkumpulnya agen-agen infeksius ya. Kemudian memutus mata rantai penularan. Itu adalah 3 cara untuk strategi pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian kewaspadaan isolasi ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu dengan cara kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan cara penularan. Untuk kewaspadaan standar ini disusun untuk mencegah kontaminasi silang sebelum diagnosis diketahui dan beberapa merupakan praktek rutin. Jadi ini merupakan suatu protap rutin ya, karena biasanya seseorang menunggu hasil diagnosisnya itu tidak langsung, tidak serta-merta, tetapi ini dia harus menunggu ya, karena melalui beberapa rangkaian pemeriksaan. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan harus mempertahankan itu. Untuk kewaspadaan berdasarkan cara penularan diterapkan pada pasien gejala atau dicurigai terinfeksi atau kolonisasi kuman penyebab infeksi menular. Nah, ini seperti saat ini, kondisi saat ini ya. Jadi betul-betul seseorang itu dengan gejala-gejala yang muncul harus segera dilakukan tindakan pencegahan penularan. Untuk kewaspadaan standar ini diberlakukan terhadap semua pasien karena seperti penjelasan di depan tadi sebelum diketahui diagnosa dari penyakit pasien itu. Jadi contohnya yang pertama yaitu mengenai hand hygiene atau kebersihan tangan, penggunaan APD atau alat pelindung diri, yaitu penggunaan sarung tangan, masker, goggle atau kacamata pelindung ya. Ini biasanya di ruang-ruang isolasi, kemudian face shield atau pelindung wajah, kemudian gaun atau sekarang itu yang lagi ngetren dinamakan hazmat gitu ya. Kemudian peralatan-perawatan pasien, pengendalian lingkungan pasien, pemrosesan peralatan pasien dan penata laksanaan linen, kesehatan karyawan atau perlindungan petugas kesehatan, penempatan pasiennya seperti apa, hygiene respirasinya atau etika batuknya itu harus kita edukasi, kemudian praktek menyuntik yang aman seperti apa, dan praktek pencegahan infeksi untuk prosedur lumbal fungsi. Ini adalah beberapa hal standar ya, beberapa hal kewaspadaan standar bagi pasien-pasien yang masuk ke ruang perawatan. Berikutnya yaitu kewaspadaan berdasarkan transmisi. Tujuannya untuk memutus rantai penularan mikroba penyebab infeksi yang dapat ditransmisikan lewat udara, droplet, kontak kulit atau permukaan terkontaminasi. Nah, ini adalah pemutusan rantai mikroba. Ya, jadi untuk kewaspadaan dibagi menjadi 3 yaitu kewaspadaan transmisi kontak, droplet, dan airborne. Kewaspadaan untuk transmisi ini bisa dilakukan secara terpisah, yaitu kontak saja, droplet saja, atau airborne saja, atau kombinasi kontak dan droplet, kontak dan airborne, droplet dan airborne ya. Ya, karena suatu infeksi itu bisa ditransmisikan atau disebarkan dengan lebih dari satu cara ya. Contoh COVID-19. Kemarin banyak isu ini transmisinya bisa airborne. Ternyata
transmisinya adalah dengan cara kontak dan droplet. Nah, itu artinya lebih dari satu cara. Nah, otomatis cara pemutus rantainya juga pemutus rantai antara transmisi kontak dan droplet harus dikombinasikan, tidak bisa sendiri-sendiri. Untuk kewaspadaan transmisi kontak, yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu penempatan pasien. Untuk penempatan pasiennya kamar tersendiri atau cohort. Nah, untuk cara cohort ini maksudnya adalah pasien yang terinfeksi atau kolonisasi patogen yang sama di ruang yang sama. Pasien lain tanpa patogen yang sama dilarang masuk. Contohnya lagi-lagi virus corona ya. Jadi kemarin mungkin dari kalian banyak yang menanyakan, loh itu pasien kok diisolasi bersama-sama, yang positif dengan yang positif, apakah itu nanti tidak terjadi suatu pingpong fenomena, artinya penyakit itu nanti bergulat di dalam situ terus. Nah, itu ya. Jadi ini adalah bagian dari cara cohort atau mengelompokkan seseorang dengan penyakit yang patogennya itu sama. Nah, di sini kalau kita lihat tempat isolasinya itu diatur ya, antara satu pasien dengan pasien yang lainnya itu jaraknya juga tidak berdekatan, tidak di bangsal perawatan biasa ya. Jadi jaraknya pun diatur, tetapi tetap dalam satu jenis penyakit yang sama. Tuh, kemudian untuk APD petugas yaitu sarung tangan bersih non steril diganti setelah kontak bahan infeksius dan harus dilepas sebelum keluar dari kamar pasien dan cuci tangan menggunakan antiseptik. Kemudian penggunaan gaun atau hazmat, nah itu harus dilepaskan sebelum meninggalkan ruangan. Jadi kita nggak boleh keluar masuk dari ruangan isolasi atau ruangan-ruangan infeksius itu begitu saja ya, keluar masuk nanti kita justru petugas kesehatan itu yang menjadi vektor pembawa dari mikroorganisme patogen dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi kita harus betul-betul disiplin akan SOP pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian untuk transport pasiennya, kita harus membatasi kontak saat transportasi pasien. Ya, kita jangan pegang sana pegang sini ya. Kalau sudah sedang memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat yang lain, ya sudah, kita meminimalisir kontak. Untuk kewaspadaan transmisi droplet, ya untuk penempatannya kamar bisa sendiri atau cohort. Nah, ini ya droplet itu jarak antar pasien lebih dari 1 meter seperti yang dijelaskan di depan tadi mengenai kontak langsung. Kemudian pengelolaan udara khusus tidak diperlukan, pintu boleh dibuka ya. Karena sifatnya kenapa? Sifatnya di sini tidak bersifat airborne. Untuk APD petugas menggunakan masker bedah atau sesuai prosedurnya. Dipakai saat memasuki ruang rawat pasien dan sebelum meninggalkan ruang ya. Transport pasien, membatasi transport pasien, memasangkan masker pada pasien saat transportasi. Jangan sampai pasiennya batuk-batuk, bersin, hacing. Kita biarkan, karena apa sifatnya mikroorganismenya itu tadi menular secara droplet ya, harus kita pakaikan maskernya. Kemudian menerapkan hygiene respirasi dan etika batuk. Kita pakaikan masker, kita sarankan untuk menggunakan bahu bagian dalam kalau orangnya masih kooperatif. Kalau tidak kooperatif ya kita pakaikan masker itu saja ya. Berikutnya yaitu kewaspadaan transmisi udara atau airborne. Yang perlu diperhatikan yaitu untuk penempatan pasien diletakkan di ruang tekanan negatif. Ini biasanya untuk pasien-pasien dengan riwayat tuberkulosis. Pertukaran udara lebih dari sama dengan 6-12 kali per jam. Aliran udaranya ini juga harus dikontrol. Jangan menggunakan AC sentral, bila mungkin AC tambahkan dengan filter HEPA ya.
Nanti bisa kalian searching sendiri apa sih filter HEPA, itu banyak dijelaskan di beberapa jurnal. Tata kelola untuk pasien-pasien pada TBC. Pintu harus selalu tertutup rapat. Kemudian cohorting atau mengelompokkan pasien dengan penyakit yang penyebabnya sama tadi. Kemudian seharusnya kamar terpisah. Hal ini terbukti mencegah transmisi atau cohorting jaraknya lebih dari 1 meter ya. Kalau yang droplet tadi lebih dari sama dengan 1 meter, jadi jarak minimalnya itu 1 meter. Kalau airborne ini diusahakan lebih dari 1 meter. Bahkan banyak penelitian terbaru itu menyebutkan setidaknya itu kalau seseorang dengan penularan airborne itu sekitar 3-5 meter. Tuh, kalau memang diharuskan untuk rawat gabung di dalam satu ruangan yang sama. Kemudian perawatan tekanan negatif itu sulit, tidak membuktikan lebih efektif mencegah penyebaran. Tetapi paling tidak ini bisa meminimalkan. Kemudian sifat ventilasinya airlock, tapi ini lebih mahal. Kemudian terpisah jendela terbuka, tidak ada orang yang lalu lalang di depan ruang perawatan itu. Ini bisa kita lihat di ruang-ruang untuk perawatan pasien dengan TBC. Untuk APD petugasnya minimal menggunakan masker bedah atau sesuai prosedur, menggunakan masker respirator atau N95 saat petugas bekerja pada radius kurang dari 1 meter dari pasien. Nah, ini yang harus kita perhatikan untuk saat ini ya. Jadi memang APD ini harus betul-betul diperhatikan. Apabila kita tidak merawat pasien dengan secara langsung ya, kita tidak bisa merawatnya. Sedangkan tenaga kesehatan itu harus merawat pasien itu jaraknya ya pasti kurang dari 1 meter. Karena apa? Mereka harus memasang infus, kemudian mungkin memberikan bantuan tambahan alat bantu pernafasan, kemudian memberikan obat, kemudian mungkin nanti hand hygiene, personal hygiene dan sebagainya. Nah, tenaga kesehatan ini yang benar-benar harus diperhatikan untuk APD-nya, karena mereka bekerja di radius kurang dari 1 meter dengan pasien. Ini idealnya harus menggunakan masker respiratori atau N95 itu yang sekarang harganya sangat gila-gilaan ya. Kemudian gaun atau hazmatnya itu, goggle, sarung tangan ya. Ini harus dipenuhi semuanya. Kalau kita bisa memenuhi semuanya ini insya Allah aman untuk petugas kesehatan. Karena kalau asal-asalan apa adanya ya sudah ya, itu Tuhan yang memberikan kekuatan ya. Kemudian transport pasien, harus membatasi transportasi pasien. Pasien harus memakai masker saat keluar ruangan. Kemudian menerapkan hygiene respirasi dan etika batuk ya. Jadi protap yang sudah melalui banyak penelitian ini harus betul-betul diikuti, harus dilaksanakan prosedurnya. Nah, ini yang harus dihindarkan transfer mikroba patogen antar pasien dan petugas saat perawatan pasien rawat inap adalah hal-hal berikut, yaitu waspada terhadap semua darah dan cairan tubuh, ekskresi maupun sekresi dari pasien. Kemudian dekontaminasi tangan sebelum dan sudah kontak. Jadi harus langsung di dekontaminasi. Kemudian cuci tangan, menggunakan teknik tanpa menyentuh jika memungkinkan. Kemudian menggunakan sarung tangan ya. Gantilah sarung tangan setiap kali Anda berpindah pasien. Ini agar tidak menularkan patogen yang satu ke pasien yang lainnya. Jadi nanti terjadi infeksi nosokomial, penyebabnya dari tenaga kesehatan itu sendiri. Kemudian penanganan limbahnya harus dibuang ke bagian pembuangan yang sudah disediakan. Kemudian menangani bahan infeksius sesuai dengan standar dan memastikan peralatan semuanya itu barang, fasilitas, linen ya,
yang sudah dibersihkan dan didisinfeksi dengan benar. Kebersihan tangan ini sangat penting ya. Kepatuhan terhadap kebersihan tangan merupakan pilar pengendalian infeksi. Oleh karena itu, teknik yang digunakan adalah teknik cuci tangan dengan 6 langkah. Bisa menggunakan antiseptik dan air mengalir menggunakan hand rub berbasis alkohol. Kapan kita harus cuci tangan? Secara singkat, kita harus cuci tangan di 5 moment ini, yaitu sebelum menyentuh pasien, kemudian sebelum melakukan tindakan aseptik, kemudian setelah memegang atau terkena cairan pasien, kemudian setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh area lingkungan pasien. Itu ya, itu adalah 5 momennya. Kemudian dijelaskan lagi bahwasanya cuci tangan itu adalah segera setelah tiba di rumah sakit, datang langsung cuci tangan, sebelum masuk dan meninggalkan ruangan pasien, sebelum kontak dengan pasien, sebelum terkontaminasi cairan tubuh, sebelum dan sesudahnya. Kemudian di antara kontak pasien satu dengan yang lain, ya ini kalau kita cuci tangan berkali-kali tidak mungkin ya. Di antara kontak pasien satu dengan yang lain itu bisa kita ganti dengan tadi mengganti sarung tangan setiap ganti pasien. Ini adalah idealnya sebelum dan sesudah melakukan tindakan pada pasien, sesudah ke kamar kecil, sesudah kontak darah atau cairan tubuh. Jika tangan kotor ya harus segera cuci tangan. Sebelum meninggalkan rumah sakit, segera setelah melepaskan sarung tangan, setelah membersihkan sekresi hidung, sebelum dan setelah menyiapkan dan mengonsumsi makanan. Alternatif untuk kebersihan tangan ini bisa menggunakan hand rub berbasis alkohol 70%. Ini digunakan jika di mana akses wastafel dan air bersihnya itu terbatas. Sifatnya di sini tidak mahal, mudah didapat dan mudah dijangkau. Itu dulu. Sekarang alkohol 70% harganya berkali-kali lipat. Nah, ini bisa dengan dibuat sendiri, tetapi bahan-bahannya sekarang juga harganya mahal. Jika tangan terlihat kotor, cuci tangan, air bersih mengalir, dan sabun harus dilakukan. Ini adalah cara termurah meriah. Apalagi sabun kan sifatnya basah, pH-nya lebih dari 8 tuh. Kemudian hand rub aseptik tidak menghilangkan kotoran atau zat organik, sehingga jika tangan kotor harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Air mengalir, bukan air kobokan ya, karena air mengalir itu bisa membuang patogen-patogen yang ada di tangan kita. Setiap 5 kali aplikasi hand rub harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Jangan hand rub terus itu. Karena apa? Bisa jadi justru kita hanya menggunakan hand rub saja, di situ nanti mikroorganismenya mati tapi masih menempel di situ. Jadi harus segera kita cuci lagi. Mencuci tangan dengan sabun biasa dan air bersih mengalir sama efektifnya dengan mencuci tangan dengan sabun antimikroba. Sabun bisa mengurangi terjadinya iritasi kulit ya, jadi lebih aman. Untuk terakhir yaitu memutus mata rantai penularan merupakan hal yang paling penting untuk mencegah penularan penyakit infeksi. Tetapi hal ini harus didukung dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP-nya. Ya, intinya adalah kepatuhan dan ketaatan. Kalau dilanggar ya otomatis tidak bisa memutus rantai penularan. Nutrisi yang adekuat dapat meningkatkan daya tahan tubuh, itu jangan lupa. Bagi kita tenaga kesehatan, kita harus memperhatikan asupan nutrisi harian kita ya. Makanan kita harus bergizi. Kewaspadaan yang konstan dalam penanganan benda tajam harus dilakukan sesuai SOP.
Luka tertusuk jarum merupakan bahaya yang sangat nyata dan membutuhkan program manajemen pasca pajanan berkaitan pencegahan agen infeksi yang ditularkan melalui darah atau cairan tubuh lainnya yang sering terjadi karena luka tusuk jarum bekas pakai atau pajanan lainnya. Ini sangat rawan di tatanan kesehatan kita ya. Apalagi jika kita memang di bagian tindakan-tindakan yang bersifat invasif. Oke, itu tadi penjelasan dari saya mengenai pencegahan infeksi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jika memang ini bermanfaat untuk Anda semuanya, bisa Anda like, subscribe, dan share untuk mendapatkan notifikasi pertama dengan adanya video-video terbaru saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.